Selamat pagi anak-anak kelas 1. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, antusias, yes. Ya, Bu Vita berharap semua anak-anak yang di rumah, yang belajar di rumah, tetap semangat ya belajarnya ya. Oke, jadi anak-anak semua untuk PKN, Pendidikan Kewarganegaraan, kita akan memasuki topik atau materi yang baru ya. Ibu Vita berharap materi kita sebelumnya yaitu bunyi dan lambang sila Pancasila sudah anak-anak ingat, sudah anak-anak hafal ya. Jadi sekarang kita bisa memasuki materi yang baru yaitu tentang keberagaman karakteristik individu ya, keberagaman karakteristik individu ya. Individu ini individu di dalam keluarga. Karena di dalam bahasa Indonesia juga kita sedang belajar keluarga, maka di dalam PKN juga kita akan belajar tentang keluarga juga ya. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Ya, harapannya nanti murid dapat mengetahui keberagaman karakteristik individu di rumah ya melalui activity nanti. Ya, kemudian murid dapat menyebutkan perbedaan karakteristik individu di rumah. Ya, setelah nanti anak-anak mendengarkan penjelasan, terus nanti anak-anak bisa melakukan aktivitas ya, dan harapannya anak-anak bisa mencapai kedua tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam time to think ya, waktu untuk berpikir ya. Jadi ketika Bu Vita menyampaikan tadi ya tentang karakteristik individu, apa yang ada di dalam pikiran kalian ya, apa yang kalian pikirkan atau yang tercantol di dalam otak kalian ya. Jadi Bu Vita akan berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak memikirkan apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengarkan kata karakteristik individu. Dimulai dari sekarang selama 30 detik. Oke, waktunya sudah habis ya. Bu Vita berharap anak-anak sudah memikirkan ya, sudah ada yang tercantol supaya nanti ketika sharing atau dibagikan, boleh anak-anak bagikan kepada orang terdekat kalian ya. Oke, jadi sekarang time to share ya, waktunya untuk membagikan apa yang ada di dalam pikiran kalian atau yang sudah kalian cari tahu tadi ya. Apa yang ada di dalam pikiran kalian ketika mendengarkan karakteristik individu. Bu Vita juga akan berikan waktu selama 30 detik untuk anak-anak membagikan kepada orang terdekat kalian. Bisa orang tua kalian atau bisa kakek nenek ataupun kakak kalian. Boleh dibagikan apa yang ada di dalam pikiran kalian tadi yang sudah kalian pikirkan ya. Bu Vita berikan waktu selama 30 detik dimulai dari sekarang. Oke, waktunya sudah habis ya. Nanti kalian ingat-ingat ya, tetap diingat ya apa yang sudah kalian bagikan ya. Jadi ketika nanti Bu Vita selesai menjelaskan, kalian sudah tahu jawaban yang kalian pikirkan tadi itu benar atau tidak ya. Kalau benar berarti tetap diingat, kalau misalkan kurang tepat berarti diperbaiki, diberikan jawaban yang benarnya ya. Jadi apa itu karakteristik individu? Karakteristik individu adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau manusia ya. Ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang atau manusia ya. Anak-anak perlu tahu nih ya bahwa setiap orang, setiap individu itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda ya. Jadi setiap satu orang dengan orang yang lain itu memiliki ciri-ciri yang berbeda ya. Nah, anak-anak semua, untuk keberagaman karakteristik individu yang akan kita pelajari ada 3 aspek. Nah, aspek yang pertama itu adalah perbedaan secara fisik.
Ya, secara fisik artinya bisa kita lihat menggunakan indera yaitu mata kita. Ya, bisa dilihat orang lain ya menggunakan indera mata. Ya, kemudian perbedaan jenis kelamin ya. Kalau jenis kelamin anak-anak sudah tahu ya bahwa jenis kelamin itu ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga ada perbedaan secara kegemaran ya. Kegemaran itu adalah hal-hal yang kita sukai ya atau hobi-hobi kita. Ya, begitu. Ada 3 aspek yang akan kita pelajari. Yang pertama, perbedaan fisik, perbedaan jenis kelamin, dan perbedaan kegemaran. Ya, sekarang kita masuk ke aspek yang pertama, yaitu perbedaan fisik. Ya, perbedaan fisik dibagi lagi menjadi 3. Ya, yang pertama itu ada ukuran tubuh, yang kedua ada warna kulit, yang ketiga itu ada bentuk ataupun warna rambut. Ya, jadi ada 3 dari perbedaan fisik yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk ke yang pertama yaitu contoh ukuran tubuh. Ya, ukuran tubuh setiap orang itu ada yang berbeda. Ya, coba anak-anak lihat. Ini Bu Vita berikan ada 2 gambar keluarga. Ya, keluarga yang di sebelah kiri dan juga keluarga yang di sebelah kanan. Coba anak-anak amati apa yang menjadi perbedaan dari segi ukuran tubuh mereka. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ada perbedaan dari segi ukuran tubuh, yaitu ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang tinggi. Ya, jadi ukuran tubuh manusia itu ada yang gemuk, ada yang pendek, ada yang kurus, dan ada yang tinggi. Ya, di sini Bu Vita berikan contoh gambarnya. Lalu yang kedua itu adalah warna kulit. Ya, coba sekarang anak-anak amati gambar ini, gambar orang-orang yang sedang berbaris dengan rapi ini. Ya, kalau anak-anak amati di sini warna kulitnya ada yang berbeda ya. Tidak semua orang yang di sini itu warna kulitnya itu putih, ya, atau kuning langsat, atau tidak semuanya berwarna hitam. Ya, ada perbedaan dari segi warna kulit mereka. Ya, jadi warna kulit itu ada berapa? Ada berapa jenis warna kulit? Yang pertama itu ada warna putih ya, jadi ada kulit yang memang putih bersih, kemudian ada juga kulit yang warnanya itu kuning langsat ya, seperti kulit-kulit orang Indonesia. Kemudian ada juga warna kulit sawo mateng. Orang Indonesia juga banyak ya yang kulitnya sawo mateng. Kemudian yang keempat ada warna kulit yang kulitnya itu warna gelap ataupun hitam ya, jadi ada 4 warna kulit ya, ada putih, kuning langsat, sawo matang, gelap ataupun hitam ya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke dalam contoh bentuk rambut ya. Tadi ada bentuk dan warna, ini kita ke bentuk dulu. Nah, kalau anak-anak amati di sini ada bentuk rambut yang keriting, ada bentuk rambut yang lurus, ada bentuk rambut yang gelombang ya. Coba anak-anak amati diri kalian itu termasuk bentuk rambutnya yang keriting, lurus, atau gelombang? Ya, kalian bisa jawab sendiri. Ya, kalau Bu Vita ini termasuk ke dalam bentuk rambut yang lurus. Ya, nah selanjutnya itu adalah warna rambut. Nah, warna rambut itu juga ternyata bermacam-macam anak-anak. Gak semua rambut itu berwarna hitam. Nah, di sini anak-anak bisa lihat ya. Di sini ada yang rambutnya itu warna hitam, ada yang rambutnya itu berwarna coklat, ada yang berwarna pirang, ya pirang rambutnya ya. Kemudian ada yang kemerahan, yang kemudian ada juga yang putih, ya. Ada merah nih, kemerah-merahan dia rambutnya. Ada putih. Kalau putih anak-anak sudah tahu ya, yang warnanya putih itu adalah orang yang sudah tua. Ya, ada juga orang-orang muda yang rambutnya putih, tapi itu karena memang diwarnain ya menjadi warna putih, menggunakan cat warna rambut gitu. Ya, jadi ada warna rambut itu ada hitam, coklat, pirang, kemerahan, dan juga putih. Nah, sekarang coba anak-anak lihat rambut kalian. Rambut kalian itu termasuk rambut yang warna apa? Ya, kalau Bu Vita itu termasuk rambutnya yang ke warna coklat. Ya, coba kalian lihat rambut kalian itu masuk ke hitam, coklat, pirang, merah, atau putih. Ya, bisa kalian lihat sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke dalam aspek yang kedua. Aspek yang kedua tadi apa? Yaitu perbedaan jenis kelamin. Ya, jenis kelamin manusia itu ada dua anak-anak, ada laki-laki dan perempuan. Ya, sama seperti apa yang sudah Tuhan firmankan di dalam kitab Kejadian, bahwa Allah menciptakan manusia itu yaitu laki-laki dan
perempuan. Ya, jadi jenis kelamin itu ada dua, laki-laki dan perempuan. Ya, di sini Bu Vita berikan contoh gambar laki-laki dan perempuan. Ya, yang di kiri adalah laki-laki, yang di kanan adalah perempuan. Kalau anak-anak amati, apa yang menjadi perbedaan dari laki-laki dan perempuan? Ya, yang bisa kita lihat kalau laki-laki dia biasanya itu selalu itu pakai celana. Ya, kalau perempuan pakai rok. Ya, terkadang juga perempuan itu pakai celana, tapi yang lebih identik dengan perempuan itu adalah pakai rok. Kalau laki-laki itu pakai celana. Ya, kemudian dari segi rambut. Nah, kalau laki-laki itu biasanya rambutnya itu adalah pendek. Kalau perempuan itu rambutnya itu panjang. Dan kalau perempuan itu bisa ditata rambutnya menggunakan jepit rambut, menggunakan pita, menggunakan bando. Kalau laki-laki biasanya cuma pakai minyak rambut aja, ya, supaya rambutnya itu lebih rapi. Nggak mungkin laki-laki pakai pita ya, pakai bando ya yang berwarna yang pitanya itu gede, ya kan lucu nantinya. Ya, nah itu dia untuk jenis kelamin. Yang kemudian kita masuk ke aspek yang ketiga. Aspek yang ketiga adalah perbedaan kegemaran, ya, perbedaan kegemaran ataupun kesukaan. Di sini ada 4 bagian ya untuk kegemaran atau kesukaan. Yang pertama itu adalah hobi. Hobi itu apa, Bu Vita? Hobi itu adalah kebiasaan, ya, hal-hal yang sering kita lakukan, apa yang kita sukai, ya. Lalu yang kedua itu ada makanan, ya, makanan juga yang disukai oleh seseorang itu berbeda-beda, ya. Kemudian warna juga setiap orang itu memiliki warna kesukaan yang berbeda-beda. Dan yang keempat itu ada tempat wisata, ya, atau tempat rekreasi yang sering atau yang pengen kita kunjungi itu, atau yang membuat kita itu nyaman itu pasti berbeda juga. Nggak mungkin semua orang tuh semuanya hanya suka ke kolam berenang atau hanya suka ke kebun binatang gitu ya. Tapi memang untuk tempat wisata pun itu berbagai macam hal yang kita sukai, ya. Nah, kita masuk ke yang pertama, yaitu hobi. Nah, anak-anak semua, untuk hobi di sini hobinya itu bermacam-macam, ya. Ada hobinya yang bermain basket, ada hobinya membaca, ada hobinya yang bermain, ada juga hobinya yang menonton televisi, ada yang hobinya mencuci mobil, ada juga yang hobinya itu memasak. Ya, biasanya orang tua kita, ibu kita itu ya hobinya memasak karena memang di rumah tugasnya ya memasak gitu ya. Ada juga yang suka baca, ada yang suka main. Biasanya adik kita atau kita yang sering main ya. Kalau kakak kita biasanya ada yang suka olahraga, ada yang suka menonton, dan juga ada yang disukai hal-hal yang lainnya juga. Ya, ini untuk hobi, kebiasaan. Ya, lalu ada makanan. Ya, di sini ada makanan kesukaan. Ya, makanan kesukaan di sini ada berbagai macam nih. Coba kalian dari gambar ini, makanan kesukaan kalian itu apa? Boleh disebutkan, ya? Atau yang tidak ada di gambar ini boleh juga disebutkan, ya? Makanan kesukaan setiap orang itu juga berbeda-beda loh, anak-anak. Nah, anak-anak dilihat di sini ada sayuran, ada pizza, ada es krim, ada cake atau kue, ada bakso juga, ada ada nasi goreng, ada donat, ada mie, ada ayam, ada telur, ada sandwich, dan juga ada daging. Ya, jadi memang di sini ada jenis-jenis makanan yang sangat banyak. Ya, di tempat kita juga makanannya beragam ya, jenisnya banyak ya. Dan kalian bisa saja menyukai satu jenis makanan atau 2 atau 3 gitu. Coba anak-anak lihat atau anak-anak ucapkan sendiri apa yang menjadi makanan kesukaan kalian gitu. Ya. Nah, kemudian ada juga warna. Nah, warna setiap orang, warna kesukaan setiap orang itu juga berbeda-beda nih anak-anak. Nggak mungkin kan seluruh orang Indonesia itu sukanya warna pink semua, ya? Atau seluruh dunia sukanya hanya warna biru. Padahal Tuhan Yesus itu menciptakan begitu banyak sekali warna, ya. Jadi kita punya warna kesukaan yang berbeda-beda. Misalkan nih, Bu Vita, kalau Bu Vita itu sukanya warna pink sama warna putih.
Ya, coba kalian sukanya warna apa? Boleh disebutkan. Ya, sebutkan sendiri ya. Bisa aja misalkan Azel sukanya warna biru, atau Diko sukanya warna merah, Bagas sukanya warna hijau, atau warna yang lain. Ya, bisa disebutkan. Ya. Nah, kemudian tempat wisata. Tempat wisata yang kita senangi pun berbeda-beda anak-anak. Gak mungkin kan semua anak-anak kelas 1 sukanya cuman pergi ke taman bermain aja. Pasti ada yang suka ke kebun binatang, ada yang suka ke pantai, ada yang suka ke kolam berenang, ada yang suka ke tempat membaca ya, supaya membaca, ada ke museum juga, tempat peninggalan-peninggalan, dan juga masih banyak tempat wisata yang ingin kita kunjungi ya. Jadi tempat wisata itu juga kita senangnya itu juga nggak cuma 1-2 aja, pasti banyak tempat yang kita senangi, dan satu orang dengan orang yang lain pun berbeda yang ingin dikunjungi atau yang disenangi gitu ya. Jadi memang berbagai macam hal, berbagai macam tempat yang kita senangi gitu ya. Jadi itu dia penjelasan tentang karakteristik individu dan juga keberagaman karakteristik individu secara 3 aspek ya. Jadi kita mau sama-sama menyimpulkan nih dari segi pengertian, dari segi 3 aspek tadi. Ya, anak-anak bisa sambil baca juga ya. Nah, karakteristik individu tadi itu apa? Itu adalah ciri khusus yang dimiliki seseorang atau manusia ya. Ciri khusus yang dimiliki seseorang atau manusia. Kemudian ada 3 aspek keberagaman karakteristik individu tadi. Yang pertama itu perbedaan secara fisik, lalu yang kedua perbedaan secara jenis kelamin, dan yang ketiga perbedaan dari kegemaran ya. Jadi kalau secara fisik tadi ada yang warna rambutnya, ada dari ukuran tubuhnya, kemudian dari kulitnya, itu untuk secara fisik. Kalau jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan. Kalau kegemaran ada dari hobi, ada dari makanan, ada dari apalagi tadi tempat wisata, ada juga dari segi warna. Ya, jadi memang setiap orang itu memiliki karakteristik atau ciri-ciri yang berbeda ya. Coba sekarang anak-anak perhatikan ya keluarga kalian ya. Coba kamu bandingkan deh diri kamu ya, ayah, ibu, adik atau kakak kamu. Coba bandingkan, ada nggak yang berbeda dari kalian? Misalkan nih Tania sama mama beda di rambut. Kalau Tania rambutnya itu bergelombang gitu ya, kalau mama rambutnya lurus ya, itu perbedaannya. Atau enggak misalkan kulit saya itu kulitnya sawo matang tapi mama saya kulitnya kuning langsat gitu, itu berbeda ya. Atau dari segi kesukaan atau kegemaran, misalkan Tania sukanya itu bermain boneka, kalau kakak itu sukanya olahraga gitu ya. Jadi memang memiliki hal-hal yang berbeda-beda, ciri-ciri atau karakteristik yang berbeda-beda begitu ya. Jadi nanti ada tugas nih untuk menuliskan karakteristik anggota keluarga ya. Tapi sebelum itu ya, sebelum ke aktivitas itu nanti kita aktivitas yang pertama dulu ya. Aktivitas yang pertama itu apa ya, anak-anak tuliskan di buku PKN kalian ya. Yang pertama, apa itu karakteristik individu? Jadi dituliskan apa pengertiannya. Karakteristik individu adalah ciri khusus yang dimiliki seseorang atau manusia. Ya, itu untuk pengertian apa itu karakteristik individu. Kemudian yang kedua, 3 aspek keberagaman karakteristik individu. Jadi dituliskan 3 hal tadi. Yang pertama tadi perbedaan secara fisik, yang kedua perbedaan dari jenis kelamin, yang ketiga perbedaan dari kegemaran atau kesukaan. Ya, kemudian yang ketiga di sini ada disuruh menuliskan contoh perbedaan fisik, jenis kelamin dan kegemaran. Ya, kalau perbedaan fisik tadi ada warna rambut atau bentuk rambut, kemudian ada ukuran tubuh, ya, dan juga warna kulit. Kalau jenis kelamin tadi ada laki-laki dan perempuan. Kalau kegemaran tadi ada hobi, ada warna, ada tempat wisata, ya, dan lainnya. Ya, sesuai dengan tadi yang sudah kita sama-sama dengarkan. Ya, ini untuk aktivitas menulis. Ya, nah di sini ada Bu Mita sampaikan PR, ya, pekerjaan rumah. Jadi ini tidak harus dikerjakan
saat jam pembelajaran PKN, tapi bisa nanti dikerjakan saat malam hari. Ya, saat malam hari itu bisa dikerjakan ini menuliskan karakteristik keluarga intimu. Ya, keluarga inti itu siapa? Ayah, ibu, kakak, adik, dan kamu sendiri. Ya, tapi kalau kamu nggak punya adik atau kamu cuman anak tunggal, berarti kamu nulisnya itu cuman ayah, ibu, sama kamu. Ya, atau kamu cuman punya ayah, ya udah ayah sama kamu gitu. Tuliskan di buku latihan bahasa Indonesia. Nah, bukan bahasa Indonesia deh, di buku PKN. Ya, ini juga pekerjaan rumahnya itu di buku PKN. Ya, mungkin ini karena berhubungan sama bahasa Indonesia ya, Bu Vita bilangnya bahasa Indonesia. Jadi, ini kalian tuliskan di buku PKN. Nah, bagaimana contohnya Bu Vita? Nah, ini contohnya. Nama ayah, misalkan Diko. Karakteristiknya, rambut hitam dan lurus, warna kulit sawo matang, badan tinggi dan kurus, laki-laki, suka warna hijau, hobi menonton, suka berwisata ke pantai, dan lain sebagainya. Bisa juga disebutkan makanan kesukaan, kemudian hal-hal yang lain ya berhubungan dengan ciri-ciri fisik atau ciri-ciri khusus yang dimiliki seseorang. Ya, jadi itu adalah aktivitas 1 dan juga untuk PR kalian ya, anak-anak yang di rumah ya, yang belajar di rumah ya. Jadi terima kasih untuk anak-anak yang hari ini sudah mendengarkan penjelasan Bu Vita ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan goodbye, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang selamat mengerjakan tugas kalian juga. Bye-bye.